Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian sekarang berada. Sekarang kita akan lanjutkan kembali di materi tentang branding. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah sampaikan tentang konsep dasar dari branding, kemudian juga tentang brand, kemudian tentang rebranding, sampai bagaimana nanti kita akan bahas juga tentang tahapan-tahapan kalau kita ingin membangun sebuah brand. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita review dulu beberapa hal yang sangat mendasar terkait dengan branding dan brand. Ingat bahwa kalau kita melakukan branding itu ibaratnya kita melempar sebuah bola, kemudian pantulan dari bolanya itu adalah merupakan brand. Berarti apa? Ketika kita melempar bola berarti kita memberikan stimulus, berarti kita memberikan stimuli, dan nanti responnya berarti pantulan bolanya itu adalah sebagai sebuah brand. Sehingga apa? Bisa kita simpulkan bahwa kalau kita bicara brand ini kan bicara persepsi. Oke, saya ulangi, berarti kalau kita bicara brand berarti kita bicara tentang persepsi. Ketika kita kenal bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang konsumen, dan banyak riset yang hasilnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada seorang konsumen itu adalah pada kualitas produk atau pada kualitas layanan. Ya, kalau toh memang itu sebagai faktor utama, kalau toh itu sebagai variabel yang signifikan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, oke sih. Cuma permasalahannya konsumen itu pertama kali melakukan pembelian atau dia sudah menjadi pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Kalau memang dia sudah menjadi pelanggan dan kalau memang dia sudah melakukan pembelian berulang itu, ini akan bisa masuk ke konsep ini. Kenapa? Karena brand itu kan nanti munculnya dari sebuah pengalaman, experience. Berarti ketika konsumen pernah menggunakan, ya dia bisa cerita. Sehingga dari cerita itu akan membangun sebuah persepsi ketika konsumen, ketika pelanggan tadi bersedia menceritakan. Sehingga nanti tingkatannya adalah ke brand advocate atau ke brand advocacy, ya. Tingkatannya seperti itu. Ini yang sudah kita sampaikan pada konsep dasar kemarin. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang branding. Kenapa kita harus branding, kemudian kapan kita harus brand. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Ada satu hal yang sangat menarik yang sekarang banyak didiskusikan orang, yang sekarang banyak direview orang, baik di media cetak atau di media-media sosial yang lainnya. Ini terkait dengan perubahan simbol atau perubahan logo yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan logo sertifikasi halal. Ya kan? Kalau kita kalau kita mempelajari brand, ya kita harus memiliki sensitivitas. Kita harus memiliki kepedulian. Kenapa sih ada perubahan dari logo itu? Tapi ingat, logo itu tidak identik dengan brand, karena bisa jadi logo merupakan salah satu dari identitas. Kalau kita bicara produk, ya berarti logo adalah identitas dari produk. Kalau kita bicara layanan, ya bisa jadi itu adalah identitas dari layanan. Tapi dalam hal ini logo yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sertifikasi halal. Pada rame mendiskusikan itu, kenapa harus dirubah, kemudian membandingkan dengan logo terkait dengan sertifikasi halal di negara-negara yang lainnya. Ya, kita ada ketertarikan untuk membahas itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita bicara tentang perubahan, kalau kita bicara tentang rebranding, ya kita bicara tentang perubahan, salah satunya adalah di logo itu kan mesti ada dasarnya. Bukan asal kita merubah dari logonya, atau bukan hanya sekedar kita merubah warnanya, atau hanya sekedar kita merubah tentang singlenya atau apapun. Tapi mesti ada pertimbangannya.
Nah, salah satu pertimbangan kenapa kita mesti ganti logo atau salah satu pertimbangan kenapa kita mesti rebranding, nanti akan kita bahas setelah ini, kan salah satunya ketika memang mulai menurunnya tingkat kepercayaan konsumen kepada produk kita, ketika mulai turunnya kepercayaan konsumen terhadap layanan kita. Ya, kalau aman-aman ya mesti kita pertimbangkan kenapa kita mesti melakukan rebranding. Atau karena alasan yang lainnya, banyak alasan sih. Salah satunya adalah ketika memang kepercayaan mulai turun. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang brand berarti kita bicara kepercayaan. Nah, kemarin ketika di kelas ada yang bertanya, Pak, ketika Bapak bicara tentang brand berarti bicara tentang trust, tentang kepercayaan, bagaimana kalau memang produk saya ini tidak perlu dibangun sebuah kepercayaan? Ya berarti kalau memang kalau layanan itu nggak butuh adanya kepercayaan dari konsumen kita, ya berarti kita nggak usah bangun brand. Kenapa? Akhirnya kan brand akan sia-sia. Kita nggak butuh kepercayaan orang kok, ya kan? Apakah ada produk seperti itu? Ya ada juga produk yang tidak butuh adanya kepercayaan, ya. Atau gini, Bapak juga sampaikan ketika bicara tentang brand itu akan muncul ketika dia sudah punya pengalaman, ya. Bagaimana kalau memang produk itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembelian ulang? Ini saya review dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Bagaimana kalau produk itu memang tidak memungkinkan dilakukan pembelian ulang? Ya berarti kita tidak usah susah payah membangun sebuah brand. Yang kita butuhkan hanya marketing dan selling. Karena ukurannya adalah bagaimana transaksi. Dia tidak berpikir bagaimana bisa bertransaksi ulang, ya kan? Beberapa contoh produk yang ekstrim ya misalkan batu nisan, ya kalau kita bisnis di batu nisan ya kita nggak usah susah payah bangun brand karena untuk melakukan pembelian ulang itu kan relatif panjang, waktunya relatif panjang, ya kan? Nah sekarang kita bicara tentang brand itu sendiri sebetulnya apa? Oke, sekarang kita bicara tentang brand itu seperti apa. Yang pertama saya sampaikan konsep brand secara definisi konseptual versinya Philip Kotler. Oke, saya ulangi, saya akan sampaikan definisi konseptual dari brand versinya Philip Kotler. Philip Kotler membahas tentang brand ini adalah sebagai sebuah nama, sebagai sebuah istilah, tanda, simbol, dan sebagainya, kombinasi di antara tanda, simbol, istilah, dan sebagainya. Ingat tujuannya, yang dimaksudkan adalah untuk melakukan identifikasi. Kenapa kita harus ada brand? Karena untuk membedakan, mengidentifikasi produk kita, mengidentifikasi layanan kita dibandingkan dengan produk kompetitor, sekaligus bagaimana produk kita itu bisa berbeda. Oke, bagaimana produk kita itu bisa berbeda dibandingkan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh para pesaing atau kompetitor kita. Ini versinya Philip Kotler. Oke. Nah, sekarang kita kasih gambaran yang lainnya. Brand itu sebetulnya apa? Oke. Kalau tadi kita ambil konsepnya Philip Kotler yang panjang mendefinisikan tentang konsep brand. Nah, sekarang saya ambil konsep brand versinya Pak Subiakto. Simple ya. Kalau tadi panjang, kalau Pak Subiakto mendefinisikan sebuah brand itu sangat-sangat simple. Brand itu sama dengan nama ditambah dengan makna. Oke, saya ulangi, brand itu ya kan sama dengan nama ditambah dengan makna. Simple. Tapi bagaimana kita bisa memaknai bahwa brand itu sama dengan nama dan makna, ya kan? Coba kita kasih ilustrasi yang seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di slide-nya kan. Kalau teman-teman melihat di sini ada simbol seperti ini, kemudian ada tulisannya bala-bala. Oke ya, pertanyaan saya, apa yang ada di pikiran Anda? Bisa jadi ketika pertama kali lihat simbol, lihat logo, kemudian ada tulisan bala-bala ini, ya kan? Ada 10 orang yang mempersepsikan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak mampu menjelaskan bala-bala itu apa, masih bingung atau masih kosong. Saya nggak pernah ngerti bala-bala itu apa. Tapi mungkin ada yang mempersepsikan bala-bala itu adalah makanan, bala-bala itu adalah bakwan, ya kan? Bala-bala itu
adalah tempat orang-orang nongkrong. Kemudian ada yang jawab juga bala-bala itu adalah properti. Kenapa? Karena di sini ada gambarnya rumah dan sebagainya. Saya tanya kepada 10 orang, bisa jadi ada 10 persepsi yang berbeda. Itu akan sangat berbeda kalau teman-teman saya sajikan ke gambar ini. Kalau teman-teman saya sajikan gambar ini, ada simbol tertentu kan, ada tulisan Adidas. Dan kalau saya tanya kepada teman-teman, kalau saya tanya kepada orang, apa yang Anda pikirkan tentang tulisan ini, apa yang Anda pikirkan tentang simbol ini? Ya kan? Bisa jadi dari sekian orang yang menjawab itu akan memiliki satu persamaan persepsi bahwa Adidas itu adalah merek sepatu yang apa, sepatu untuk olahraga, sepatu yang apa, dan sebagainya. Nah, kenapa ketika tadi saya kasih ilustrasi ada bala-bala, kemudian ada gambarnya, itu 10 orang bisa 10 persepsi, tapi ketika ini saya sajikan gambar ada Adidas seperti ini, maka akan ada persamaan persepsi. Salah satu alasannya karena yang pertama tadi, bala-bala, kata bala-bala, kemudian logonya seperti itu belum menjadi sebuah brand. Oke, itu belum menjadi sebuah brand. Tetapi bala-bala yang saya munculkan ini hanya sekedar nama. Oke, jadi itu belum menjadi brand tapi hanya sekedar nama. Meskipun berawal dari nama, tapi bagaimana kita bisa melakukan proses komunikasi kepada konsumen kita, kepada calon konsumen kita, sehingga akan ada persepsi yang sama, sehingga akan bisa menjadi sebuah brand. Tapi kalau Anda nggak kenal, Anda nggak pernah melihat sama sekali tentang itu, berarti sekali lagi bala-bala ini hanya sebagai sebuah nama. Sangat berbeda dengan gambar, simbol, dan tulisan yang kedua tadi. Nah, seperti ini kan penjelasannya. Brand konsepnya Pak Subiakto kan, ibaratnya flash disk brand itu kan. Jadi dari bala-bala tadi itu masih kosong. Kenapa? Karena tidak ada yang punya ingatan tertentu tentang bala-bala, ya kan? Sehingga tidak ada yang dipersepsikan, tidak ada yang diingat sama sekali dan sebagainya. Tetapi kalau tadi ada Adidas, ada Samsung, kemudian ada Asus, kemudian ada Panasonic, kemudian ada Aqua, kemudian ada Pepsodent, kemudian ada Lifebuoy misalkan. Nah, itu mungkin orang akan mempersepsikan, mungkin orang akan memiliki banyak ingatan. Tapi ingat sekali lagi, ya kan? Ternyata ada keterbatasan seseorang dalam mengingat sesuatu. Oke. Ada keterbatasan seseorang dalam mengingat sesuatu. Jadi, saya kasih ilustrasi di benak kita, di pikiran kita itu, saya kasih ilustrasi sebagaimana filing kabinet, di mana ada banyak loker di situ kan. Nah, loker-loker itu kan menggambarkan tentang lini produk. Oke, loker itu menggambarkan lini produk. Dan setiap lini produk itu tidak mampu akan menampung semuanya, tapi ada keterbatasan, ya kan? Dan di beberapa riset menunjukkan bahwa keterbatasan seseorang dalam mengingat lini produk tertentu itu maksimal hanya 7. Maksimal hanya 7. Padahal yang pengen masuk itu banyak, tetapi lokernya itu maksimal hanya 7. Kemudian dari 7 itu mereka akan berebut untuk menempati posisi yang namanya top of mind. Dari 7 itu mereka akan berebut menempati posisi 1, 2, 3, di mana 1, 2, 3 itu berpeluang menjadi top of mind. Berarti yang keempat sampai yang ketujuh itu kan ngantri kalau dia bisa geser. Ya kan? Tapi kalau dia nggak bisa, dia akan terancam oleh yang ke-8, ke-9 dan seterusnya. Contohnya kayak gini, kalau saya tanya kepada teman-teman, saya minta Anda menyebutkan merek air mineral dalam kemasan. Tanpa ada alat bantu apapun, sebutkan misalkan. Ya kan? Ingat maksimal hanya 7 yang bisa disebut dengan cepat. Ya kan? Ketika yang pertama, kedua, ketiga, sekali lagi itu masuknya ke dalam kategori top of mind. Tapi ke sana itu nanti antri, mau ke TOM-nya itu ngantri. Ya.
Ini kalau kita bicara tentang brand versinya Pak Subiakto tadi, brand atau merek itu sama dengan nama ditambah dengan makna. Kemudian tahapannya gimana? Ya, tahapan untuk membangun sebuah brand itu yang pertama, tetap kita harus merancang sebuah proposal bahasa sederhananya terkait dengan brand yang disebut dengan brand blueprint. Ya, pertama kita harus mampu membangun namanya brand blueprint. Kemudian kalau kita sudah mampu membangun yang namanya brand blueprint, maka kita harus bisa mendeliver dari brand blueprint itu agar sampai kepada orang lain. Ketika sampai ke orang lain, maka kita sampai ke tahap yang ketiga yang disebut dengan brand evaluasi. Brand evaluasi bisa berupa brand equity. Ketika orang itu punya persepsi yang sama dengan yang kita tentukan di awal, pada saat kita merancang, pada saat kita menentukan tentang brand blueprint kita, berarti kita berhasil dalam membangun sebuah brand. Contohnya gimana? Contohnya kalau saya punya rumah makan, kemudian saya mulai tentukan bahwa rumah makan saya ini adalah rumah makan yang tempatnya bersih, kemudian pelayannya ramah. Oke, misalkan kan rumah makan saya ini adalah rumah makan yang bersih dan pelayannya itu ramah. Bagaimana saya mengkomunikasikan agar orang ngerti bahwa rumah makan saya itu adalah rumah makan yang bersih kemudian layanannya ramah? Dengan menggunakan berbagai macam media, kemudian saya latih karyawan saya, ketika ada orang datang, ketika ada pembeli datang itu harus menyapa, harus senyum dan sebagainya. Kemudian harus dibersihkan setiap saat sehingga orang datang itu semua dalam kondisi yang bersih. Berarti upaya-upaya untuk mendeliver apa yang pernah kita tetapkan bersama-sama di brand blueprint. Nah, nanti kita tanya kepada orang, bagaimana orang menilai, bagaimana orang mempersepsikan terhadap rumah makan saya. Ketika orang itu juga punya penilaian yang sama bahwa rumah makan saya ini adalah rumah makan yang bersih dan rumah makan yang layanannya ramah, ya berarti nyambung di situ. Tetapi kalau ternyata orang lain mempersepsikan yang berbeda, dia menilai bahwa rumah makan saya itu enggak bersih, dia menilai bahwa rumah makan saya itu pelayanannya enggak ramah atau enggak sopan, ya berarti kita gagal di situ. Ya, sama halnya ketika saya punya layanan fotokopi, toko fotokopi. Saya sampaikan fotokopi di tempat saya itu hasilnya dijamin bersih, kemudian jelas, kemudian harganya murah. Kemudian kita komunikasikan bagaimana agar orang ngerti itu bahwa fotokopi di tempat saya itu hasilnya bagus, harganya murah. Tapi ternyata di sisi yang lainnya itu di depan toko kita ada tukang parkir, dan tukang parkirnya itu nggak ramah sama sekali. Bahkan ketika ada orang mau datang fotokopi, hanya bayarnya fotokopinya itu 1.000, parkirnya 2.000. Ya, jadi lama-lama orang nggak datang ke situ lagi, ya kan? Nah, ini berarti ada kegagalan dalam membangun sebuah brand agar memiliki persepsi yang sama, ya kan? Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita mau bangun brand ini, arah dari brand itu adalah ke loyalitas. Maka kata kuncinya adalah apa yang pernah kita janjikan itu ya harus kita tepati, harus kita buktikan. Ya, ketika kita bisa membuktikan apa yang pernah kita janjikan, ketika kita pernah memberikan janji kemudian kita bisa menepati dengan memberikan kinerja yang sesuai, berarti di situ akan terbangun namanya loyalitas terhadap brand kita. Tapi kalau tidak, ini akan ada efek yang berbahaya. Orang akan menceritakan pengalaman negatifnya ketika dia melakukan transaksi dengan kita, sehingga kita tidak akan mampu membangun brand kita yang punya kekuatan. Kita tidak akan mampu membangun agar orang-orang itu bersedia menceritakan pengalaman positifnya terhadap brand kita. Teman-teman, ini yang saya sampaikan di materi tentang brand. Silakan nanti kalau ada beberapa hal yang belum jelas
yang perlu kita diskusikan nanti akan kita diskusikan di kelas atau akan kita diskusikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.